Baiklah, sekarang kita lanjutkan soal geometri ruang. Ada kubus ABCD, EFG A dengan panjang rusuk 4 cm, L berpotongan EG dan FH, titik K berada pada garis B, sehingga EK dibanding KB adalah 1:3. Tentukan jarak KL. Oke, KL yang ditanyakan. Perhatikan baik-baik dalam soal ini, kubus ini punya rusuk 4. Jadi 4, ini 4 semua ya. Jadi ini 4, ini 4. Sehingga saya bisa menghitung panjang EB. Nah, EB-nya itu adalah akar 4 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti ini kan sama aja dengan 4 kuadrat kali 2, berarti hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, sekarang kita cari EK-nya. Nah, EK, panjang EK ya. EK itu EK ini kita cari ini berapa panjangnya. Oke, EK itu adalah, lihat perbandingannya 1:3, berarti dia 1/4 dari apa? Dari EB. Oke, jadi kalau gitu ini 1/4, EB-nya itu adalah 4 akar 2, berarti hasilnya adalah akar 2. Jadi kalau gitu di sini EK diketahui akar 2. Sekarang kita cari panjang EG ini berapa ya? Panjang EG ini. Nah, ini EG ini berapa? Kita cari. Caranya bagaimana? Ya, kita tahu bahwa ini kubus ya. Jadi kalau begitu EG itu pasti sama dengan EB karena ini kubus. Oke, jadi kalau begitu EG di sini pasti sama dengan 4 akar 2. Oke. Jadi saya bisa mencari panjang EL, ini EL ya, berapa panjangnya? EL itu berarti separuhnya, yaitu 2 akar 2. Nah, ini panjang EL. Begitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik, saya membuat garis dari B ke G. Oke, saya buat garis lurus seperti ini, lurus ya. Ini enggak lurus ini ya. Anggapan lurus ini ya. Oke, garis lurus. Perhatikan di sini bahwa segitiga EGB ya, segitiga EGB. EGB itu adalah segitiga apa ini? EGB itu adalah segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Oke, berarti sisinya sama semua, yaitu sebesar 4 akar 2. Nah, itu diagonal bidang itu ya. Oke, nah sekarang Anda perhatikan bahwa sudut di E itu adalah 60 derajat. Jadi ini 60 derajat. Oke, ini 60 derajat. Sudut di E. Jadi sudut di E ya, sudut GEB ya. GEB itu adalah 60 derajat. Nah, sekarang coba lihat apakah garis KL dengan EK itu tegak lurus gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita uji bahwa cos 60 itu kan si samping akar 2 dibagi miringnya 2 akar 2, berarti hasilnya setengah. Ternyata cocok. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa garis EK dengan KL itu tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, sekarang kalau kita mencari KL sangat mudah karena di sini segitiga ELK itu adalah segitiga siku-siku. Jadi saya bisa pakai ini. Tan 60 itu kan sama dengan depan KL dibagi dengan apa? EK kan. Jadi tan 60 itu akar 3. KL-nya ditanyakan, ya kan? EK-nya itu sudah tahu akar 2. Jadi kalau gitu KL dapatnya adalah akar 6. Inilah jawabannya. Jadi sebenarnya KL itu juga bisa menggunakan sistem koordinat untuk mencari panjang KL. Tapi ini saya kira cara yang lebih sederhana. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk bilangan real negatif A tertentu di antara 3 bilangan A, akar pangkat 3 dari A pangkat 3, apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau ada soal gini, saya kecenderungannya itu aja dicek ya, kita uji. Misalkan pernyataan 1 di situ ya, A itu
lebih besar daripada min 2, lebih kecil dari min 1/9. Nah, sekarang kita tes untuk A, misalnya saya ambil min 1,5. Ini kan di antara range itu ya. Kemudian perhatikan baik-baik di sini, kalau A-nya saya pangkatkan 3. Berarti kan min 1,5 pangkat 3. Ini jelas bilangan ini lebih kecil daripada A, ya kan? Ini kan A pangkat 3 itu memang lebih kecil daripada A. Oke, tetapi kalau saya cek misalnya bilangan pecahan di antara ini juga ya, di antara range ini, misalkan saya ambil nilai min setengah. Kalau min setengah berarti A pangkat 3 itu adalah min 1/8. Nah, kalau min 1/8 itu berarti di sini berarti A pangkat 3 itu lebih besar daripada A. Berarti kalau begitu nih tidak pasti. Tidak pasti untuk menentukan A itu lebih kecil atau lebih besar dari A gitu kan. Nah, ambigu. Oke, sekarang kita cek pernyataan 2. Min 1 A kurang 0. Nah, ini kita cek. Nah, coba kita lihat di sini, misalkan saya ambil A-nya itu min 1/8, misal begitu ya, ngambil berapapun antara min 1 dan 0 kan. Ini pecahannya min 1/8 itu antara min 1 dengan 0 kan. Nah, coba sekarang coba A pangkatkan 3. A pangkat 3. Kalau A pangkat 3 berarti ini kan min 1/8 pangkat 3. Jelas bilangan ini, perhatikan bilangan ini A3 itu pasti lebih besar dari A. Jadi ini kalau negatifnya dipangkatkan, bilangan pecahan negatif pangkat 3, itu penyebutnya akan semakin gede nih ya, pangkatkan 3. Kalau penyebutnya semakin gede karena itu negatif, berarti semakin mendekati 0, berarti semakin besar. Jadi di sini A pangkat 3 itu lebih besar dari A, jelas ini. Ya, jadi min 1/8 pangkat 3 itu lebih besar dari min 1/8, begitu. Karena min 1/8 pangkat 3 itu lebih mendekati ke arah 0, begitu kan? Berarti lebih besar karena ini bilangannya negatif A di sini. Anda bisa mencoba yang lain, misalkan A min berapa? Misalkan, oh saya coba aja min setengah, boleh, nggak masalah. Berarti A pangkat 3, berarti ini kan min setengah pangkat 3 gitu. Berarti min berapa? 1/2 pangkat 3, 1/8. Nah, ini juga bahwa menyebabkan A pangkat 3 itu lebih besar dari A. Ya kan? Ini min 1/8 itu, min 1/8 lebih besar daripada min setengah. Karena min 1/8 itu mendekati 0 kan. Jadi ini lebih besar A pangkat 3 daripada A. Jadi dicek dengan A berapapun antara min 1 dengan 0, pasti ini menjamin bahwa A pangkat 3 itu lebih besar dari A. Jadi ini bisa dipastikan persamaan 2, ini kan pasti ya. Jadi kalau begitu, jawaban yang benar adalah pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup.